Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang adalah salah satu akibat dari belum terwujudnya ya satu ideologi Pancasila yang diidealkan ya menjadi, kalau saya meminjam bahasa yang diterangkan Prof tadi, seolah-olah kita ini sudah berideologikan Pancasila ya. Jadi kalau saya ingat, saya meneliti dalam disertasi saya yang lalu, itu memang faktanya jangankan dalam tataran implementatif ya, bahkan dalam tataran konseptual, tidak hanya masyarakat kelas bawah ya, tokoh-tokoh penting kita saja kadang-kadang masih berbeda-beda memaknai ideologi Pancasila. Jadi kalau kemudian ada sekelompok massa yang kemudian mungkin mereka kalau teriak-teriak mengklaim berideologikan Pancasila, tapi realitasnya bahkan ada yang sadar itu melenceng dari ideologi Pancasila, tapi tetap melakukan itu di negara yang secara formal kita sudah mendasarkan diri pada ideologi Pancasila. Jadi mungkin yang pertama itu klarifikasi apakah pemahaman saya bahwa ideologi Pancasila itu masih cita-cita ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu apakah benar atau memang seolah-olah aja kita berideologikan Pancasila. Mohon izin, Prof. Saya itu kan kadang-kadang khutbah Jumat. Kalau jadi khotib di Jumat itu kan ada seruan, bertakwalah kalian kepada Allah. Gitu. Tapi sebetulnya itu juga kesadaran bahwa manusia itu tidak akan pernah sampai kepada sebenar-benarnya takwa. Tapi setiap Jumat itu perkataan itu diulang-ulang, ayo bertakwa gitu. Apakah semodel itu, Prof? Ideologi Pancasila itu ya sesuatu yang tidak akan pernah kita capai, tapi harus kita terus dengungkan. Kayak begini loh demokrasi Pancasila, seperti ini loh berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saya jawab ya, Frater ya. Oke. Silakan Prof ya. Nampaknya Pak Subelo ini fokus pada persoalan keseolah-olahan itu ya Pak ya. A priori salah satu gagasan dari Simmel tentang keseolah-olahan yang dari Hans Spainger itu. Saya akan jawab begini. Semua pemikiran-pemikiran atau ide-ide kolektif atau pikiran-pikiran kolektif, entah itu Pancasila, sosialisme, agama, itu juga ya, itu konstruksi. Nah, konstruksi kesadaran semua. Maka ada doktrin. Doktrin itu untuk mengendalikan pikiran supaya pikirannya itu masih vital, masih hidup, masih bisa dipertahankan, masih bisa dipelihara sesuai dengan keinginan dari pembuat doktrin tentu saja. Itu bisa pemerintah, bisa pemimpin, dan seterusnya. Nah, jadi doktrin itu sebetulnya bukan hanya kontrol atas pikiran, tapi juga karena pikiran dikontrol, maka perilaku juga dikontrol lewat doktrin itu. Nah, itu adalah pernyataan yang tirikan yang dari sisi yang negatif ya, kontrol gitu ya. Tapi sebetulnya tidak negatif, itu deskriptif saja, kontrol. Memang kalau nggak ada doktrin, kita tidak dikendalikan cara berpikir kita. Nah, tapi dari sisi yang lain, manusia itu adalah makhluk yang cepat lupa dan butuh diingatkan terus. Maka dari itu harus ada konstruksi-konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial itu kan bukan ciptaan dari diri kita, tapi ciptaan bersama, seperti misalnya Pancasila, termasuk juga realitas sosial dari agama, begitu ya. Nah, ritus misalnya, itu adalah konstruksi sosial yang mengingatkan kita kembali pada ajaran-ajaran dari suatu agama. Kalau tidak ada hal-hal semacam itu, manusia cepat lupa. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa
Pancasila harus didengungkan terus, harus disosialisasikan terus. Seperti juga agama ya, itu dalam rangka untuk menjamin bahwa baik pikiran maupun perilaku itu ada kongruensi dengan ajaran. Nah, apakah suatu hari kelak kita akan identik dengan doktrin? Jawaban saya tidak akan pernah identik. Karena doktrin juga akan diinterpretasi. Tetapi mungkin yang lebih bijaksana mengatakan gini, lewat proses sosialisasi terus-menerus tentang Pancasila, ya, lambat laun masyarakat kita akan mendekati kesepakatan tentang doktrin yang bisa disetujui bersama. Itu mirip seperti di dalam agama, Islam Sunni itu bisa sepakat, Islam Syiah bisa sepakat. Tetapi Islam sebagai suatu keseluruhan masih terbelah menjadi Sunni dan Syiah, ya. Tapi lewat proses interpretasi, kerja-kerja hermeneutik terus-menerus, itu seperti dalam kekristenan, ada ekumene, gerakan ekumene, lewat kerja-kerja hermeneutik semacam itu, mereka akan saling mendekat. Demikian juga di dalam Pancasila, di masa depan yang mungkin masih jauh, masyarakat kita akan semakin sepakat dengan Pancasila. Nah, bagaimana mempercepat proses itu? Ya lewat pendidikan, lewat contoh-contoh dan keteladanan, lewat peristiwa-peristiwa yang mengesankan, ya, sehingga kita bisa sepakat. Misalnya peristiwa yang mengesankan itu tidak perlu sesuatu yang dibuat secara politik. Misalnya seperti Hari Kesaktian Pancasila itu kan hasil konstruksi yang dibuat ya lewat political engineering. Tidak, jangan seperti itu. Tapi lewat proses sungguh-sungguh solidaritas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan itu peristiwa yang spontan, yang menarik, dan itu juga perlu diartikulasikan. Lama-kelamaan masyarakat kita akan sepakat mengenai Pancasila itu. Begitu Pak Subero. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikut, Prof. Ada Mas Nurudin. Halo Mas Nurudin. Halo Mas, bisa terdengar? Terdengar? Oke, bisa Mas, bisa ya. Oh ya. Bisa Mas ya. Ya, selamat malam Prof. Widiarjuman. Ya. Senang bisa bertemu lagi. Ada mungkin saya ingin klarifikasi beberapa hal, Prof, singkat-singkat saja. Tadi kan disebutkan soal pengenalan sebagai dominasi. Ya. Apakah Simmel itu sikapnya itu sama dengan Sartre atau tidak ya, yang melihat orang lain sebagai neraka? Karena kan kita cuma mengobjekkan orang lain, kita berpikir orang lain sesuai dengan apa yang kita persepsikan, apa negatif atau tidak, yang pertama. Ya. Nah, tadi kan Prof. Widiarjuman bilang soal seolah-olah itu dalam arti yang positif ya. Jadi misalkan orang bisa keluar seperti sistem terbuka gitu ya. Kita bisa login, logout, misalkan kita di dunia digital kita bisa keluar semacam itu. Nah, saya pertanyaan saya gini, kalau orang semacam Derrida kan pesimis ya. Jadi ya nggak mungkin kita keluar dari bahasa gitu kan. Tidak mungkin Heidegger tuh nggak mungkin lah. Kalau terhadap semacam itu apa Simmel punya jawaban? Derrida mengatakan ya nggak bisa keluar, tapi akhirnya bermain-main saja. Atau dia punya jawaban. Nah, yang terakhir saya ingin tanya Prof tentang order tadi, tentang bahwa order kan dalam pikiran. Nah, katanya kan sekarang menurut Fukuyama dan lain-lain kita masuk ke kapitalisme yang menang katanya begitu kan. Tapi sekarang kapitalisme kan ganti-ganti, ada digital kapitalisme, surveillance dan lain-lain. Itu kira-kira gimana ya? Kalau menurut Simmel membaca, saya nggak tahu apakah Simmel juga mengerti kapitalisme, tapi dengan yang sekarang semakin masif, bahkan lewat gadget itu kan tadi disinggung juga. Jadi kan tiap detik mungkin kita kapitalisme lewat algoritma, seakan-akan dalam arti negatif ya. Ada individualitas, kita bisa, kita kayaknya bisa seperti ini, tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Itu gimana kira-kira Pak Simmel memandang itu? Terima kasih, Prof. Ya. Tunggu, ada 3 ya pertanyaannya.
Tunggu, yang pertama saya kehilangan tadi. Apa yang pertama tadi? Oh, yang apakah itu pesimis seperti Sartre ya? Jadi Oh, orang oke, lain iya, iya. adalah neraka ya. Oke, sudah dapat. Iya, sama seperti Sartre, tapi bukan manusia lain adalah neraka, bukan. Melainkan manusia lain adalah objek dalam pengertian itu. Dia menjadi objek pengenalanku, seolah-olah pasif bahkan. Pasif. Karena kalau kita melihat kenalan baru gitu ya, bisa laki, bisa perempuan itu ya, lalu kita sendiri yang bersuara kan, oh dia begini, dia begitu, dia begini, tuh lihat tuh, dia begini, begitu. Kita sendiri yang melakukan itu dia pasif. Nah, lalu baru ketika dia memperkenalkan diri, kita mulai hati-hati ya, tidak bisa sembarangan untuk mendefinisikan dia. Nah, artinya apa? Kalau dalam interaksi sosial kita selalu pasif, kita akan didefinisikan orang lain terus-menerus. Itu secara psikologis tidak baik sebetulnya. Jadi hubungan yang seimbang harus saling mendefinisikan. Maka dari itu kan sering kalau orang berkelahi mengatakan nih, kamu belum tahu ya siapa saya gitu kan? Itu maksudnya mau mengatakan bahwa saya bukan objek dari definisimu. Saya tahu kamu siapa loh. Kamu anaknya ini toh, anaknya itu dominasi itu. Itu memberikan definisi kepada orang lain. Nah, apakah orang lain itu sama seperti yang didefinisikan oleh seseorang gitu ya? Tidak sebetulnya. Tetapi karena orang itu pasif, akhirnya definisi itu yang berlaku menjadi realitas bagi orang itu. Coba deh, Anda punya anak dan anak itu pasif, Anda katakan kamu malas, kamu bodoh, dan seterusnya. Hari demi hari Anda katakan seperti itu, dia jadi seperti yang Anda katakan. Itu self-fulfilling prophecy. Dan dalam kehidupan sosial, self-fulfilling prophecy itu bisa terjadi. Dalam arti itu, ya, Mas Nurudin. Yang kedua tadi tentang apa, Mas? Tentang kalau perbandingan dengan Derrida kan katanya kita nggak bisa keluar dari bahasa gitu. Oh, Kalau ya, Simmel oke, apakah Oke, lebih cukup, ya. maaf? Nah, saya nangkap lagi ya. Begini, bagi Simmel ini kan ya. Kalau Derrida itu kan lebih semiotik, lebih ke arah filsafat bahasa, ada linguistic term di sana. Maka realitas itu bahasa bagi Derrida. Tidak ada sesuatu di luar teks, semuanya teks bagi Derrida gitu ya. Nah, bagi Simmel dia tidak menganalisa secara linguistik begitu. Dia secara sosiologis ya, yaitu interaksi sosial. Bahwa kalau kita berinteraksi dalam sebuah komunitas, menurut Simmel itu bukan satu-satunya bentuk interaksi yang kita alami. Bukan juga satu-satunya kelompok yang kita miliki. Dan bukan satu-satunya kelompok yang memiliki kita gitu ya. Sehingga kita masih bisa lepas dari kelompok itu. Nah, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang menyediakan banyak kelompok di dalamnya, sehingga para anggota bisa masuk dan keluar dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Saya menyederhanakan diktum dalam sebuah diktum begini, jadilah apa-apa sehingga engkau menjadi semakin siapa. Maksudnya gini, kalau kamu itu punya banyak lingkungan untuk bergaul, kamu makin menjadi dirimu dibandingkan kalau lingkungan bergaulmu hanya misalnya kelompok konservatif aja atau kelompok filsuf aja ya. Nggak mau saya bergaul dengan kelompok teolog, saya nggak mau bergaul dengan kelompok ilmuwan, nggak mau bergaul dengan kelompok orang-orang kebanyakan. Kelompokku filsuf aja atau kelompok konservatif aja gitu ya. Itu tidak menjadi semakin siapa menurut Simmel. Tapi sementara saya ada di kelompok A, bisa, B, bisa, C, bisa, lama-kelamaan terjadi hubungan yang majemuk dalam diri kita, dalam individualitas kita, berarti akan ada banyak konstruksi dalam diri kita, mengenai diri kita, oleh diri kita sendiri. Menurut Simmel,
kesiapan kita akan semakin tampak, begitu. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dalam masyarakat dewasa ini akan ada banyak macam ragam dari pre-established social harmony, entah itu kapitalisme pengawasan atau kapitalisme lanjut atau sosialisme atau apapun. Jadi akan banyak. Nah, itu kan semua bayangan. Semakin majemuk tatanan-tatanan sosial semacam itu, bagi Simmel bukan persoalan. Bagi Simmel, banyaknya tatanan-tatanan semacam itu bahkan bisa menjamin masyarakat tidak akan merosot menjadi masyarakat massa atau mass society. Tapi kalau hubungan satu-satunya adalah hubungan konservatif, jadi fasis begitu masyarakat itu. Orde Baru itu banyak melarang ini dan itu. Taliban banyak melarang ini dan itu, sehingga masyarakat di dalamnya hanya bermain dengan satu kelompok, satu partai misalnya. Nah, itu menyebabkan individu-individu di dalamnya, itu picik individu di dalamnya membentuk identitas yang terasing ya dari dirinya. Jadi dia hanya mengenali dirinya sebagai anggota kelompok dan tidak sebagai dirinya. Tapi kalau di dalam rezim Taliban, misalnya Afghanistan, mulai dibentuk banyak kelompok bebas, kelompok asosiasi bebas, lalu Taliban hanyalah salah satu, lalu ya individu mulai muncul sebagai dirinya di sana. Mulai cukur jenggot, lalu mulai nonton bioskop, ya, dan akhirnya, oh saya adalah seseorang di sana gitu ya. Begitu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Kita berangkat ke pertanyaan berikut Prof. Ada Bapak Robin Simanjuntak yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Robin. Pak Robin. Ya, baik. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, saya ingin mengetahui tentang kaitan dari massa ini dengan adanya histeria massa di dalam satu kumpulan begitu ya. Ya, mana mereka biasanya kalau berkumpul itu ada teriakan-teriakan, ya, ada kebrutalan dan bahkan mengucapkan barangkali kalimat-kalimat yang apa ya, yang membawa agama misalnya gitu ya, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Nah, ini apa menurut Simmel ini apa penyebab dari itu, Prof? Ya. Baik. Karena kalau dilihat dari ciri-ciri tadi masa tadi itu kan depersonalisasi kan, ego itu ketutup ya. Ya. Nah, tapi di situ justru pada waktu mereka histeria itu egonya itu meluap. Begitu, Prof. Ya, baik. Begini. Tadi kan a priori pertama itu kan soal tipifikasi. Kita dalam kehidupan sosial selalu melakukan tipifikasi, mau nggak mau. Nah, tetapi tipifikasi dalam kondisi massa itu beda, agak beda. Kalau tipifikasi dalam kondisi normal itu berjalan relatif moderat, gitu ya, tidak ekstrem, moderat. Misalnya kita adalah bangsa Indonesia, moderat kita mikir gitu ya, tapi tidak mengeras gitu kan. Kita adalah penggemar filsafat, nah, itu moderat saja gitu. Tetapi di tengah-tengah massa itu bisa sangat ekstrim. Misalnya kita adalah fan Michael Jackson, fan dari Coldplay, fan dari satu kelompok rock ya, fan dari Ahok misalnya dulu, Ahoker ya. Nah, jadi di tengah-tengah massa tipifikasi itu berjalan ekstrim. Nah, adalah kepentingan dari para pentolan massa, pemimpin massa, untuk mempertahankan situasi ekstrim itu. Caranya mempertahankan tipifikasi itu tidak berubah dari kolektivisasi menjadi individualisasi. Jadi biar stabil sebagai kolektivisasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, mengeluarkan yel-yel. Histeris bersama itu hanya
secara semiotik hanya untuk memotivasi untuk kesamaan, karena suara yang sama, teriakan yang sama, itu akan menimbulkan kesan di dalam jiwa para individu bahwa dirinya adalah bagian yang sama dari yang lain, gitu ya. Dan itu menghasilkan rasa nikmat juga, rasa kuat. Oleh karena itu, seperti Le Bon mengatakan bahwa salah satu dari ciri massa adalah perasaan bahwa dirinya itu tidak bisa dilukai, perasaan bahwa dirinya kebal, karena mereka berteriak bersama, itu merasa bahwa itu suatu kekuatan besar, gitu ya. Maka massa juga bersikap herois, gitu ya, dengan teriakan-teriakannya itu. Nah, ini kan semua psikologi aja, yang secara epistemologi itu dijelaskan dengan fenomena kolektivisasi dalam kesadaran, yaitu aku adalah anggota kelompok. Nah, kolektivisasi ini dipertahankan dengan demagogi, provokasi, propaganda, nah, yang biasanya memakai bahasa-bahasa yang sama, yel-yel atau kategori-kategori kolektif, lalu juga dengan dikotomi, seperti misalnya ada lawan, musuh, musuh bersama, semacam itu. Nah, seperti itu yang terjadi. Oke. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Prof. Baik. Oke. Yang berikut, Prof, ada Pak Bambang Utoyo. Bambang, Mungkin bisa ya. dipersingkat pertanyaannya, Pak. Silakan. Baik. Baik, selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Bambang. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan saja. Di dalam massa itu kalau terjadi huru-hara, seolah-olah massa itu dikdaya, tiada yang mengalahkan, seperti terjadi misalnya pembunuhan, perampokan, perampasan, perusakan, dan sebagainya, terjadi tanggal 14-15 Mei, terutama etnis Cina, dan termasuk juga G30S dulu. Ya. Negara pun yang diperlengkapi dengan alat kekuasaan tidak hadir di situ. Ya. Jadi sebenarnya kedikdayaan ini dari pengaruh apa cuma anggapan, sampai-sampai negara pun tidak hadir di dalam kerusuhan tersebut. Terima kasih, Prof. Baik. Gini, kita harus tinjau pertanyaan dari Pak Bambang Utoyo dari dua aspek. Aspek sosiologis dan aspek psikologis, ya. Dari aspek sosiologis, gerakan massa seperti kerusuhan besar, gitu ya. Ini bukan kerusuhan kecil yang sifatnya lokal, misalnya di Grogol atau mungkin di Glodok, begitu saja. Tapi di seluruh Jakarta, bahkan di kota-kota lain di Indonesia, yang menggoyang bahkan pemerintahan semacam itu, secara sosiologis itu juga tertundanya norma-norma sosial. Artinya masyarakat dan negara dalam keadaan darurat, di mana aturan-aturan atau hukum itu seolah-olah dipending atau ditunda keberlakuannya pada saat itu. Aturan lalu lintas nggak berlaku, lalu juga hak milik juga tidak berlaku sehingga terjadi penjarahan semacam itu. Nah, secara sosiologis memang terjadi pending terhadap aturan-aturan itu, maka interaksi sosial bersifat anomali pada masa itu. Ini bukan sekedar secara sosiologis itu hanya bayangan, itu aksi. Aksinya nyata ada dalam bentuk kekacauan besar, ya. Nah, secara psikologis para individu di dalam massa itu ya membayangkan dirinya aktor-aktor sejarah, membayangkan dirinya bertindak sebagai penguasa, katakan demikian, penguasa lapangan, begitu ya. Yang dalam situasi normal itu dia melihat kelas-kelas sosial, melihat orang kaya naik mobil, orang kaya bisa makan enak,
orang kaya bisa seenaknya menyuruh orang-orang miskin, ya. Pada situasi sosiologis semacam itu, individu-individu merasa, akulah mereka sekarang. Sekarang giliranku untuk melakukan hal-hal yang selama masa normal tidak kulakukan. Aku sekarang giliran. Nah, jadi akulah tuan sesungguhnya pada saat itu. Nah, pada masa dari aspek psikologis semacam ini, memang terjadi suatu bayangan-bayangan yang delusional ya saya katakan, dalam diri para individu di tengah-tengah masa bahwa dirinya ini bahkan kebal terhadap luka, tidak bisa dilukai, penuh kekuasaan, besar, dahsyat, dan seterusnya. Nah, tetapi kita tahu ya, dari proses ya, pada akhirnya bubar juga kan kelompok massa itu, lalu akan kelihatan delusi sebagai delusi. Nah, ketika pasukan gas air mata menyiramkan gas air mata, ketika pemerintahan dibangun kembali, ketika tentara turun dan menertibkan, semua itu kembali pada normal, individu-individu yang semula merasa sama, mulai merasa berbeda lagi, dan mulai hidup dalam stratifikasi sosial kembali. Jadi, di situ, ya, secara psikologis orang merasa memang ada delusi di sana, tetapi secara sosiologis interaksinya berubah. Secara sosiologis interaksinya berubah. Jadi lalu secara epistemologis kita katakan memang perilaku massa itu dimungkinkan karena keseolah-olahan ya yang dimainkan terus-menerus gitu. Begitu Pak Bambang. Oke, terima kasih Prof. Jadi Prof, masih ada 2 yang bertanya Prof. Bisa ya Prof? Bisa, silakan. Oke. Yang berikut dari Mas Vadio Pasar Ibu. Oke, silakan Mas Vadio. Halo Mas Vadio. Halo Prof, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Frater. Prof, saya ada 2 pertanyaan yang saya coba sampaikan dengan baik. Yang pertama, di sebelumnya Prof pernah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya lebih kepada mengada daripada berada, lebih kepada menjadi daripada berada. Sebagaimana Sartre atau Heidegger ya, yang menjelaskan manusia adalah kemungkinan. Ya. Nah, ini saya hubungkan dengan apa yang Prof jelaskan, begitu banyak aku dalam diri manusia. Gitu. Aku sebagai ini dan aku sebagai itu. Nah, pertanyaan saya, banyak hubungan. Ya, banyak hubungan. Ya, banyak hubungan. Nilai lebih itu ya tadi ya, Prof. Ya. Nah, pertanyaan saya, di antara banyaknya hubungan itu, apakah ada sesuatu yang paling hakiki atau lebih deterministik dibandingkan yang lain? Ya. Nah, maksud saya begini, contohnya, orang bisa saja pindah agama, tapi orang pindah suku kan lebih susah, lebih fleksibel pindah-pindah agama, pindah suku itu gimana? Gitu. Bahkan ada sejarawan bilang, saya orang Sulawesi, maka mati pun akan sebagai orang Bugis. Gitu. Nah, yang kedua, dengan terbukanya eksistensi manusia sebagai banyaknya kemungkinan itu, kita hubungkan dengan Pancasila dan statement yang berkata 100% Pancasila atau 100% Indonesia atau 100% Katolik, 100% Islam, 100% Jawa, tapi juga 100% Indonesia. Nah, bagaimana menurut Prof itu kemungkinan itu? Terima kasih. Ya, tadi saya Mas siapa? Wadio, Prof. Wadio ya, Mas Wadio. Iya, statement bahwa manusia itu menjadi dan bukan ada, itu malah makin jelas dengan pandangan Zimmel, bahwa si aku itu memiliki banyak relasi di dalamnya, dan si aku bukan substansi, bukan benda, bukan seperti batu, tapi relasi-relasi di dalamnya. Oke, tesis itu sudah bisa dimengerti lewat pertanyaan Mas Wadio itu sendiri. Nah,
pertanyaan Mas Wadio sebetulnya, di antara banyak hubungan, apakah ada hubungan yang relatif stabil? Ya. Yang kita sebut sebagai, identitas lah, katakan demikian gitu ya. Nah, jawaban saya adalah begini. Secara real, ya. Tetapi secara filosofis, tidak. Mengapa? Secara filosofis, manusia itu menjadi, berarti tidak ada esensi pada manusia. Karena selalu berubah. Semula, kalau Anda mengatakan etnis ya, misalnya, ini secara filosofis ya, etnis, oh dia adalah orang Sulawesi, etnisnya misalnya Bugis gitu ya. Ya karena dilihat penampilannya. Tapi kalau dia hidup misalnya di Eropa, dia tidak dikenali sebagai Bugis, dia dikenali sebagai Indonesia. Jadi lain anunya, hubungannya lain lagi. Lalu terbangun identitas baru di sana. Apalagi kalau di Eropa orang tidak lagi melihat dia dari Indonesia atau dari mana, dia adalah anggota PBB misalnya, atau anggota parlemen misalnya, atau dia adalah warga Jerman misalnya. Ya, lalu orang tidak lagi memandang asal-usul, terbentuk identitas yang baru. Jadi secara filosofis bisa berubah. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang tetap. Nah, mungkin yang tetap adalah kemanusiaan kalau secara filosofis. Dia adalah manusia yang sama, katakan, ya bahkan gender pun, gender ya, itu sekarang secara filosofis mau digoyang gitu ya, bahwa gender hanyalah orientasi seksual. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang sifatnya stabil. Jadi ada pluralitas di dalamnya. Jadi tidak laki-laki dan perempuan, tapi ada sesuatu yang bermacam-macam sehubungan dengan seksualitas di situ ya. Itu ya masalah seperti itu secara filosofis bisa dipikirkan seperti itu. Tetapi secara real ya, secara real saya berpendapat tetap ada sedimentasi, saya katakan endapan dari hubungan-hubungan itu. Misalnya kalau kita cukup lama di Indonesia, kita lebih Indonesia daripada orang-orang yang kurang lama di Indonesia. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan sesama Bugis, contoh Sulawesi tadi, kita lebih Bugis daripada orang-orang yang lain, gitu kan? Jadi ada sedimentasi yang cukup lama karena kita lama ada di dalamnya dan kita yakin dengan identitas kita. Lalu itu membentuk sedimentasi. Tapi saya katakan sedimentasi kenapa? Karena masih bisa berubah. Artinya kalau kita pindah lalu punya hubungan-hubungan baru itu menjadi relatif lagi gitu ya. Tapi tetap sedimen itu akan selalu menentukan gitu. Nah, pertanyaan yang mungkin lebih mendasar lagi sebetulnya siapa kita gitu kan? Siapakah kita? Simmel akan mengatakan, tidak ada substansi dari kita. Kita adalah relasi-relasi di dalam diri kita. Hasil konstruksi-konstruksi. Ya. Nah, bagaimana dengan eksistensialisme yang mengatakan, jadilah dirimu sendiri, gitu ya. Simmel akan mengatakan, semakin kamu mempunyai banyak hubungan, kamu menjadi dirimu sendiri, gitu. Menarik juga pendapat dia. Jadi tidak ada sesuatu yang homogen dalam diri manusia untuk mengatakan bahwa aku adalah aku. Aku adalah banyak di dalam diriku, gitu ya. Itulah si aku yang otentik. Begitulah. Mas Wadio. 100% Indonesia 100% itu apa? Ada komentar? Ya, itu hubungan paradoksal ya. Jadi paradoksal. Paradoksal. Jadi kita itu sebagai manusia itu selalu menghayati hidup. Kalau menjadi moderat, harus paradoks. Tidak bisa matematis. Misalnya gini, matematis gini, hitam atau putih. Kalau tidak putih, ya hitam. Ya. Kalau tidak hitam, ya putih. Pilih, either or, gitu ya. Nah, paradoks itu begini, ya ada yang hitam di dalam yang putih, di dalam yang putih ada yang hitam, gitu ya. Nah, hubungan-hubungan paradoksal semacam itu justru manusiawi. Itu justru kultural. Itu justru realistis dengan keadaan kita. Karena kita ini bukan individu 100% dan bukan anggota kelompok 100%. Kita adalah suatu dialektika antara individu dan kelompok menurut Simmel. Nah, jadi dalam arti itu kita terapkan sekarang
kalau dikatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia, atau tadi Muslim, Hindu, dan sebagainya bisa dirunutkan ke sana, itu adalah hubungan paradoksal dalam identitas untuk mengatakan gini, hubungan kita majemuk di dalam diri kita. Jadi kita bisa sungguh-sungguh Indonesia, pada saat yang bersamaan kita juga sungguh-sungguh Katolik. Dan itu dimungkinkan karena manusia bersikap seolah-olah untuk kedua hal itu. Tapi seolah-olah bukan dalam arti etis ya, dalam arti ontologis, yaitu realitas sosial memang seperti itu. Saya takut disalahpahami, nanti jadi munafik semua soalnya. Enggak, ini ontologis. Jadi kita selalu bisa menjadi yang lain. Kita selalu bisa berbeda dari yang lain, begitu. Begitu loh maksudnya. Siap. Karena kita bukan batu, gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ini Baik. pertanyaan terakhir, Prof, dari Asep Purba, Prof. Ya. Halo Pak Asep. Pak Asep, silakan. Terima Mungkin kasih, bisa Prof. dipersingkat pertanyaannya, Prof. Ya. Ini apa, Ya, Pak terima Asep? kasih. Saya Sri Muldrianto ya, tapi nama panggilan Asep Purwa itu. Prof, apa namanya? Saya tadi ingat pernyataan Prof bahwa manusia itu sering lupa ya. Dalam Islam itu kita sering disuruh 5 kali sholat. Jadi diingatkan, disuruh sholat, zikir, ingat gitu ya, artinya mengingat. Nah, tapi masalahnya begini, Prof. Kadang-kadang kita ingat itu justru malah membangun apa namanya kesadaran yang merusak begitu. Oleh karena itu keberagaman saya itu jadi saya memiliki suatu keyakinan bahwa tadi gue ingat apa yang dikatakan Prof bahwa ada mungkin seperti konsep naturalisme atau wahdatul wujud mungkin. Ini saya keberagaman keyakinan kepada Tuhan ini, Tuhan yang personal ini menurut saya berbahaya begitu. Jadinya saya punya anggapan begitu karena merasa benar sendiri. Nah, saya pertanyaannya apakah kesadaran individu dengan membangun kesadaran individu dan membangun kesadaran massa itu sama tidak, Prof? Oh, pertanyaan Anda yang mana nih? Karena membangun kelihatannya berlapis-lapis itu pertanyaannya. Membangun kesadaran individu dengan membangun kesadaran kelompok. Tapi kan kesadaran itu kesadaran itu kadang-kadang ya keliru gitu. Karena tafsir terhadap Tuhannya itu keliru gitu. Kurang lebih begitu, Prof. Oke, baik. Begini, saya akan menjawab dari perspektif epistemologi Simmel ya. Nah, jadi pertama, ego atau aku itu bukan substansi melainkan relasi-relasi yang majemuk dalam dirinya. Nah, justru karena ada relasi dengan banyak kelompok, si aku bisa berelasi dengan dirinya juga. Nah, tadi sudah kelihatan bahwa orang lain ku kenali lewat bayanganku. Dan aku mengenal diriku lewat bayangan orang lain, semacam itu. Nah, jadi dari situ kita sudah mulai tahu bahwa relasi-relasi yang banyak itu yang membuat diri kita otentik juga menurut Simmel. Nah, berarti begini, kesadaran sebagai seorang individu menurut Simmel itu membuat kita mampu melepaskan diri dari kelompok. Lepas. Tapi kalau kita kurang menyadari diri kita sebagai individu, kita mudah diikat oleh suatu kelompok. Nah, tadi Anda bisa tentang kelupaan, yaitu begini, manusia mudah lupa. Oke, manusia-manusia secara kodrati, kalau tergabung di dalam massa, lupa dengan individualitasnya. Coba, kalau kita ada di tengah-tengah kelompok arisan, ya, kita sulit sekali untuk menolak permintaan mereka. Misalnya mengajak makan bersama, ini sudah sebagian besar pilih sebuah restoran di lokasi A, gitu ya. Cuma kamu yang belum. Nah, itu kita sulit untuk menolak. Kalau sudah banyak yang sepakat, kita sulit untuk menolak. Nah, lalu akhirnya kita meninggalkan individualitas kita. Kita lupa dengan individualitas kita. Nah, kalau suatu masyarakat
di bawah suatu kediktatoran, misalnya Soeharto waktu itu semua tunduk, takut, ya. Kita semua cenderung tiarap seperti yang lain. Hanya individu yang berani, yang sadar dengan individualitasnya. Arif Budiman waktu itu juga kritis. Amin Rais, saya selalu catat dan katakan, di fase-fase awal Amin Rais adalah orang yang kritis terhadap rezim, dan dia adalah individu. Jadi dia menolak rezim. Nah, dia berani. Nah, lalu muncul gerakan reformasi, gitu kan. Nah, Munir itu adalah orang yang berani juga. Nah, ya. Jadi termasuk sebetulnya setiap orang yang menjadi pemimpin itu biasanya adalah orang yang menyadari individualitasnya. Jadi menyadari individualitas tidak sama dengan menyadari diri anggota suatu kelompok. Karena untuk menyadari diri sebagai anggota suatu kelompok, kadang-kadang kita harus melepaskan individualitas kita, sedikit banyak melupakan. Lalu kesadaran kelompok dalam diri kita menjadi sangat kuat. Begitu, Pak Asep. Oke, terima kasih Prof.